Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1, private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, innovation today and tomorrow. Halo MDP People, kembali lagi kita bersama saya Siti Alawiyah di MDP Business Talk. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa tentunya yang akan menceritakan kisah dari bisnis yang beliau miliki nih. Tapi kayaknya Allah nggak bakal spill banyak-banyak dan nggak abdol kalau kakaknya nggak kenalan secara langsung. Boleh Kak perkenalkan dan kesibukannya sekarang apa nih Kak? Oke, perkenalkan nama saya Tevan. Kesibukan sekarang salah satu bisnis saya adalah bisnis boneka. Ini satu bisnis yang menarik ya, karena kok cowok main boneka Iya gitu ya. benar-benar. Nah itu nanti ya mungkin bakal saya jelaskan kenapa sih memilih bisnis boneka. Oke deh, tadi Kak Tevan dan memiliki bisnis boneka ya teman-teman. Ada nggak sih Kak kesibukan kakak mengikuti sebuah komunitas gitu Kak? Ya kebetulan saya sendiri ikut di komunitas yang namanya TDA, Tangan di Atas. Itu wadah buat teman-teman yang mau join, baik yang udah punya usaha ataupun yang belum punya gitu. Jadi minimal kita menjaga motivasi buat tetap semangat untuk usaha kayak gitu. Ada kalanya kan kita
semangatnya itu kadang down. Nah, itu butuh teman-teman yang saling support buat ke depannya gitu. Wah, keren banget nih. Kita bakal ngulik semuanya ya teman-teman. Tapi sebelum ke inti, kita tanya nih, ada nggak sih Kak background atau usaha yang sebelumnya Kakak buka nih sebelum boneka? Boleh diceritain nih Kak. Ada sih ya, banyak sekali bisnis ataupun juga usaha yang udah coba saya jalani gitu. Mulai dari dulu ada yang namanya keripik. Oke. Ya, dulu sempat booming keripik. Nah, itu saya dan juga teman kebetulan jadi mencoba untuk buat brand sendiri dengan makanan yang tetap kita datangkan langsung dari tempatnya gitu. Dulu kebetulan dari Bandung Oke. gitu. Nah, alhamdulillah berjalan setengah tahun akhirnya tutup. Terus sempat juga diajak temen untuk yang namanya bisnis hijab. Wah, itu lebih cewek lagi gitu kan. Iya, iya. Waduh, aku bingung sih. Tapi ya karena basic aku kebetulan orang ekonomi jadi dan pengalaman juga di bidang manajemen, ya udah jalanin aja karena marketnya ada, terus kita targetnya siapa udah tahu dan jenis apa yang mau kita jual juga kita udah paham. Jadi ya gampang buat antara kita meracik suatu usaha dengan ngedeliver ke konsumennya nanti gitu. Oke. Tapi Kak ya, kalau misal tadi kan dari pengalaman ya teman-teman. Mm. Ini kakaknya ini mau buka usaha tuh dari diri sendiri. Apakah saran orang tua ya teman-teman atau gimana sih Kak sebenarnya? Ya kebetulan dari kecil ya, dari kecil udah tertarik banget ngelihat orang-orang yang basically dulu jualan di warung kok enak ya ngelayanin konsumen, Mm-mm. ketemu orang-orang kayak gitu kan ngelayanin, ya seneng buat ngelayanin orang lain kayak gitu. Makanya sampai kuliah pun kebetulan memilih jurusan manajemen Oke. dan konsentrasinya di pemasaran. Jadi basically orang lapangan lah kayak gitu. Ketemu berbagai macam watak orang dan ya kita jadi tahu gimana caranya buat ngadepin masing-masing orang itu gitu sih. Oke, nah buat teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mau buka usaha boleh banget nih. Nanti kita bakal ulik dan juga tanya-tanya tips dari kakaknya juga. Tapi sebelum itu Kak, tadi kan bisnis boneka ya Kak. Hmm, Itu boleh nggak sih diceritakan sejarah singkat Kakak membuat bisnis boneka itu sendiri? jadi dulu 2017 ya. 2017 setelah resign dari pekerjaan jadi kemarin Oke. sempat kerja dan akhirnya memutuskan kembali ke Palembang, resign. Nah, di tahun 2018 ada yang tahu nggak ada apa pada waktu itu? COVID? Belum. Belum, Apa masih tuh? jauh. Jadi di 2018 itu ada yang namanya event besar olahraga, Oke, Asia. Asian Games. Ya. Nah, jadi berkaca sama bakal ada event itu, apa nih kita sebagai warga asli Palembang yang notabene Palembang itu jadi tuan rumah Mm-mm. setelah Jakarta, apa sih yang bisa kita kontribusikan buat kota kita sendiri? Masa eh, yang jualan ataupun yang datang apa merchandise itu dari orang-orang Pulau Jawa, selalu seperti itu. Iya benar. Nah, makanya berpikiran seperti itu. Apa sih yang mau kita jual pada saat itu? Nah, terpikirlah boneka. Mm-mm. Ya udah, eh singkat cerita, startnya itu ke Bandung, Mm-mm. balik lagi ke Bandung karena kita mau cari orang-orang ataupun juga kampung yang bisa ngebuat boneka itu sendiri. Ketemu 1 bulan, kembali ke Palembang, ya pada akhirnya produksi dan alhamdulillah kita ataupun brand boneka bagus ini itu cuma satu dari 3 orang lokal yang Ya. main di Palembang pada saat itu. Selebihnya setahu saya sih ya orang-orang dalam dalam artian apa ya? Tidak memproduksi gitu. Iya, betul, tuh.
Oke, jadi kalau misal dari itu kan dari bisnisnya ya teman-teman. Kalau misal tadi kita lihat kakaknya nih aktif dari komunitas, kegiatan gitu sih kak. Itu gimana nih cara kakak membalance waktu antara bisnis, komunitas? Jadi manajemennya waktunya tuh gimana sih kak? Oke, gini, pada dasarnya sebenarnya waktu kita itu banyak ya, bisa Mm-mm. dibilang 24 jam dalam satu hari. Sometimes kita ditanya mau kemana, terutama orang Palembang gitu Iya ya, iya, mau kemana ada kerjaan. bener. Nah, sebenarnya nggak terlalu, bukan nggak terlalu ya, komunitas itu kita nggak setiap hari ada untuk berkumpul ataupun juga ketemuan, ya enggak gitu. Jadi timingnya ya nggak sesering itu. Jadi masih bisa buat mengkontrol antara bisnis sama komunitas. Iya. Ya, so bukan suatu alasan buat kita nggak berjejaring. Apalagi kalau sekarang itu kan tipe bisnis sekarang, terutama milenial gitu, yang namanya bisnis itu bukan suatu hal yang kita harus berkompetisi sama teman-teman yang lain. Kalau Mm-mm. misalkan di dalam komunitas itu ada bisnis yang serupa, malah kita kalau bisa ya kita aja kolaborasi. Itu tipe bisnis yang sekarang. Oke deh. Tapi teman-teman penasaran gak sih nih tips and trick agar menjadi pebisnis yang handal nih kayak kakaknya tadi melihat kondisi 2018 hingga akhirnya buka usaha hingga sekarang nih kak. Kalau dibilang handal, ya saya masih belajar ya. Jadi kita sama-sama masih belajar, dan ini masih jauh sekali dengan, ya mudah-mudahan cita-cita saya brand boneka ataupun brand usaha ini bakal go internasional. Jadi nggak nutup kemungkinan buat kita gali di pasar internasional seperti itu. Jadi mulailah dengan sesuatu yang bisa teman-teman lakukan. Nggak melulu harus kita harus bisa sesuatu dulu, nggak. Jadi kalau kalau misalkan teman-teman tahu tentang apa, ngelihat suatu potensi, contoh ya kayak kakak kemarin ngelihat, wah ada event nih, apa yang bisa kita lakukan, ya udah start dari situ. Ataupun ya nggak salah juga kalau misalkan kita punya keahlian tertentu, misal motret atau apa kayak gitu. Ya mulai aja dari manapun, nggak masalah. Yang penting kuncinya kalau usaha itu start, nggak usah kebanyakan teori gitu. Oke. Iya. Itu nah teman-teman jadi tips dari kakaknya ya. Nah, tapi Kak kan tadi mau memulai sebuah usaha ya teman-teman. Ada nggak sih Kak kayak untuk mendorong itu apakah berasal dari peluang bisnis yang ada atau ada alasan lain nih Kak biar mendorong bisnis dalam diri kita gitu? Iya, nah kebetulan saya sendiri nggak ada yang namanya apa ya, hobi khusus yang bisa dijadikan cuan. Jadi ya itu tadi, karena basic orang ekonomi gitu ya. Iya, iya. Dan sudah banyak sekali teori-teori yang udah dimakan di kampus. Jadi, dan kemarin juga sempat kerja juga, jadi masih berkaitan sangat erat, terutama soal data. Karena di dalam usaha itu ketika kita sudah mulai, tidak bisa yang namanya main perasaan. Jadi semua yang kita lakukan dalam bisnis itu harus by data. Kenapa? Jadi ada alasan yang harus kita temukan dulu untuk memajukan usaha itu, kayak gitu. Oke, jadi sistematikanya tuh jelas gitu Ya Kak ya. betul. Oke, ada nggak sih Kak kan Kakak nih boneka tadi Kakak sebutin. Ya, Kayak momen lucu ya teman-teman atau kisah aneh yang pernah Kakak dari buka bisnis ini gitu. kalau momen lucu, ya sering kali, karena pada awal itu kita jadi CEO ya, Chief Everything Officer. Jadi Oke. semuanya kita sendiri, termasuk jadi admin. Ya jadi ya sering kali saya dipanggil Mbak atau Kakak kayak Iya, gitu iya. kan. Ya karena memang boneka ini apa ya, Identik ya Kak. identik sama feminisme kayak gitu kan, lembut kayak gitu. Mereka nggak tahu di belakangnya tuh, oh
oh ternyata cowok, saya nggak tahu kayak gitu. Oh udah biasa. Nah itu sih. Jadi sering dipanggil Mbak atau Kakak, dan ya kalau dalam kebiasaan kita juga untuk nyapa konsumen ya selalu panggil Kakak kayak gitu. Oke, itu reaksi-reaksi temen atau orang-orang terdekat gitu Kak atau gimana sih? Enggak. Jadi konsumen. Mhm. Jadi konsumen ketika biasanya nge-WA gitu kan. Iya. Pas nelpon atau ketemu secara langsung nih. Jadi mereka kayak, "Oh, saya pikir cewek," gitu. Ya kebanyakan kayak gitu, kaget jadi mereka. Mhm. Oh, ternyata cowok. Ya nggak nyangka kayak gitu Iya, bahwasanya bisnis boneka ini, wah ternyata cowok loh yang yang handle handle gitu. gitu. Bener. Tadi Kakaknya sempat singgung ya teman-teman beberapa pekerjaan yang harus everything nih Kakaknya sebagai officer. Itu kan termasuk ke soft skill dan hard skill yang dimiliki itu Kakak belajar sendiri atau searching atau sebenarnya by apa ya, by ya jalan jalan aja ngalur gitu. Oke. Jadi kebetulan ya itu udah balik lagi, Mhm. Kakak basicnya ekonomi, Iya, walaupun ambil konsentrasi di pemasaran kayak gitu ya. Tapi tetap belajar tentang yang namanya keuangan, oke. tentang accounting, tentang ya SDM, bagaimana cara mengatur orang, atau terutama pemasaran juga bagaimana cara menghandle dari customer ketika mereka marah, ataupun juga ketika mereka keberatan, ketika apa, misal nih harga yang kita tawarkan oh lebih tinggi daripada ekspektasi mereka, ya kita jelaskan kenapa. Wah, harganya kok mahal ya, misalnya kayak gitu ya. Ya kita jelaskan kenapa harga yang lebih tinggi dibanding ekspektasi mereka, ya mulai dari bahan atau Iya, lain sebagainya. Nah jadi memulainya kebetulan kalau saya by experience lah. iya. Nah untuk teman-teman juga learning by doing aja, yang namanya usaha ya pasti kekurangan itu pasti ada, pasti. Nggak mungkin kita buka usaha itu langsung bentuknya store besar, langsung ada apa namanya konsumen yang rame, nggak kayak gitu. Itu kalau misalnya kita mulai bisnis dari nol kayak gitu kan. Beda cerita ya misalkan bisnis kita udah ada, udah sustain nih, kita tinggal meneruskan, ya udah nggak apa, Beda nggak cerita. ada cerita kayak gitu. Cuma untuk menjaganya juga ya itu harus ada kapabilitas kayak gitu kan. Sanggup nggak kita menjaga usaha yang udah ada nih, udah dibangun nih misalkan sama orang tua dan diteruskan ke kita. Nah bisa nggak kita menjaganya, minimal kayak gitu kan. Ya itu sih. Oke, jadi not banget sih teman-teman kalau Kakaknya tadi kan memang belajar dari ekonomi terus akhirnya membuka usaha ya, manajemennya tuh dapat dari pembelajaran. Jadi buat mahasiswa jangan ditinggalin juga pelajaran gitu meski nanti kita nggak tahu ya cita-citanya apa gitu. Nah Kak, masih inget gak sih boneka yang pertama kali Kakak buat ya teman-teman terus namanya siapa atau berkesan nggak nih Kak gitu? Oke, kebetulan di awal dulu barengan dari boneka apa maskot Asian Games ya. Kakak ada buat boneka sendiri namanya Bebe. Oke, BB. Jadi bentuknya ikan belida, dan ya itu jadi maskot kita juga, identitas dari usaha Kakak. Nah, itu sih pertama kali boneka yang benar-benar pure, benar-benar dari kita desainnya dan semuanya lah kayak gitu. Dan pada akhirnya kemarin sempat dipakai oleh beberapa instansi untuk jadi maskot mereka. Ya, kalau dari kita ya nggak masalah kayak gitu. Oke, jadi Kak kalau misal tadi kan udah kita tahu ya Kakaknya buka bisnis boneka nih, ada nggak sih Kak membedakan bisnis boneka Kakak dengan yang lain kayak ada value atau nilai khusus yang Kakak bawa di setiap karya Kakak gitu? Oke, kalau di boneka ini kan bukan satu bisnis yang baru ya, dan ini bisnis yang bisa dikatakan sudah tua lah, Iya iya. karena bukan barang baru. Dan somehow untuk retail pun sudah nggak banyak lagi toko-toko yang jual boneka. Nggak ada orang lagi yang mau misalkan nih, pernah nggak dikasih pacarnya boneka? Mhm.
untuk zaman sekarang ya, Kakak rasa nggak ada lagi kayak gitu kan? Ada, tapi sedikit, Kak. Udah jarang Iya, ya? Nah, jarang. itu. Jadi gimana cara ngebedain kita, ya kita lihat potensi pasar mana yang paling besar. Itu dulu yang pertama. Yang nggak usah muluk-muluk dulu untuk kita mencari perbedaan dengan yang lainnya, itu satu. Dan yang kedua, start dari kalau misalkan kita mau price yang tinggi, bukan mahal ya, yang tinggi. Ya start dari bagaimana kita mencari bahannya, terus bagaimana cara kita buat nge-QC, quality control dari boneka itu, apakah sudah sesuai dengan standar Standar. produksi kayak gitu kan. Nah, itu yang bakal kita jelaskan nanti sama konsumen yang finally. Dan yang terakhir, yang jelas, karena zaman sekarang ini orang bukan beli barang habis itu pergi, enggak. Mereka pengen merasakan experience ya, pengalaman untuk pembuatan si produk kita itu sendiri. Jadi cara kita menawarkan ke mereka service. Nah, itu sih, itu yang paling penting untuk bisnis sekarang Oke, di note gitu. tuh teman-teman, ada quality controlnya, ada quality dari Betul. bahan bakunya ya, Ya, terus dan lain hal yang udah kakaknya ceritain. Ada nggak sih kak kayak cerita di balik desain boneka tertentu yang kakak buat, atau memang desain itu harus dari perusahaan kakak sendiri, atau memang boleh nih request ya teman-teman mau request gitu kak? oke. Kalau kebetulan kita mainnya mass production ya, Oke. jadi produksi massal. Dulu sempat coba buka untuk produksi boneka yang satuan. Iya. Dan finally kayaknya kakak lebih pilih untuk yang produksi massal gitu. Oke. Karena memang buat boneka itu nggak kayak buat kue gitu ya. Sehari jadi dan langsung dijual kayak itu, enggak. Jadi prosesnya lumayan ribet dan butuh orang yang punya skill yang khusus untuk di situ kayak gitu. Jadi sesuai sama slogan dari kita ya, make it real. Jadi maksudnya ngebuat si sebuah gambar ataupun juga animasi yang dikasih dari si customer itu jadi nyata kayak gitu, jadi sebuah boneka. Nah, itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi makanya ya udah, kayaknya pilih di produksi massal aja lah, lebih spesifik lagi. Oke, jadi Kak kan tadi desainnya massal nih ya teman-teman. Ada nggak sih kakak pernah merasa stres atau kehilangan inspirasi nih dalam pembuatan boneka? Terus apa yang kakak lakukan untuk mengembalikan kreativitas kakak nih? Oke. Nah, menjawab dari pertanyaan yang sebelumnya tadi Iya ya, juga, untuk desain kita serahkan sama customer. iya ya. Jadi ya itu tadi, mereka punya desain, Mm-mm. kita ngebuat bagaimana caranya semirip mungkin dengan gambar. Mm-mm. Kadang ada customer yang apa ya, modal cuma gambar, Kak maunya kayak gini, gambarnya diambil dari Google lagi kan. Iya, Pokoknya mau kayak gini, terus tangannya kayak gini kayak ini. Nah, itu ah, luar biasa effortnya buat ngebuat sebuah sampel kan. iya. Jadi apa ya? Ya lumayan lumayan rumit. Dan kalau semisalkan apa pertanyaan tadi? Kehilangan inspirasi nih kak Ah, desain. kadang ya kita kalau misalkan sudah mentok, ya itu tadi fungsinya kita berkomunitas. Ya sharing sama mereka yang satu frekuensi. Kayak gini contohnya. Kalau misalkan kita sharing sama kita lagi galau, kita sharing sama teman atau orang yang lagi galau, itu satu frekuensi. Iya, Ujungnya apa? Sama-sama galau. iya. Jadi nggak ketemu solusi. Makanya kita butuh lingkungan yang memang ngebantu kita buat jadi positif lagi. Ketika kita udah mentok nih, aduh pusing. Kadang-kadang eh, waktu pengerjaan kita itu nggak sesuai dengan apa ya, timeline ya. Kadang ada hal yang nggak bisa kita jaga. Misalkan
karyawan sakit Iya. ataupun juga hal-hal yang lainnya yang nggak kita rencanakan lah. Nah itu kan jadi, waduh gimana ya, klien gimana? Yang jelas sharing dulu ke teman-teman yang mungkin walaupun misalkan enggak satu tipe, tapi seenggaknya ada experience yang mungkin mirip sama kita dulunya. Dan kita tanya ya solusinya bagaimana. Nah yang kedua, ketika memang kita lagi mentok dan nggak benar-benar nggak ada jalan keluar, ya otomatis mau nggak mau kita komunikasikan sama si customer. Ya baik buruknya seperti apa dan konsekuensinya seperti apa ya kita terima gitu. Oke, tadi kakak sempet nyinggung sedikit ya teman-teman, biar nggak ketemu galau sama galau nih. Mm-mm. Kalau misalnya saya angkat sedikit pertanyaan itu kayak seberapa penting nih kak mentoring atau kita punya mentor ya dalam sebuah usaha bagi kakak itu sendiri? Ya kalau untuk mentoring itu sangat-sangat penting. Mm-mm. Gini, kalau misalkan kita belajar tanpa didampingin Mentor? oleh guru, Oke. itu bisa jadi waktu belajar kita akan lebih lama, sama kayak kita sekolah ataupun juga kuliah. Coba kalau misalkan kita ngebuat ataupun juga ya katakanlah sekolah tanpa guru, kita belajar membaca, bisa-bisa enggak cuma 1 tahun ya, katakanlah kelas 1 SD ya, bisa jadi 2 tahun 3 tahun. Nah sama seperti kita usaha, ketika kita usaha kita nggak punya mentor dan kita dihadapkan sama hal-hal yang di luar dari kapasitas kita, dalam artian kita belum pernah nih ngalaminnya, ya kita bingung mau tanya sama siapa. Nah itulah fungsinya mentor. Jadi beliau bisa kasih solusi ataupun juga kalau bahasa kita tuh nge-cheat lah atau jalan pintasnya. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak punya mentor. Arahnya bakal lebih terarah lagi ketika kita punya mentor gitu. Oke deh. Wah, jadi buat teman-teman nanti kalau misal mau buka bisnis boleh banget dicari mentor atau ngikutin jejak-jejak yang sebelumnya gitu. Ini nih Kak, ada nggak sih target pasar atau kayak potensi pasar gimana nih cara Kakak sebelum Kakak membuka usaha itu sendiri? Oke, jadi kita harus kenalin dulu jenis bisnis yang Mm-mm. mau kita buka. Oke. Mulai dari produknya seperti apa, terus arahnya mau kemana. Kalau dalam ya ilmu bisnis itu ada gitu kan. Kita mulai dari katakanlah pakai strategi SWOT lah kayak gitu. Mm-mm. Kita mulai dari kekuatannya apa bisnis yang mau kita buka, kelemahannya apa, tantangannya apa, ancamannya apa, kayak gitu kan. Dan kesempatannya juga apa. Nah, kita harus paham dulu dengan hal-hal ataupun juga konsekuensi yang bakal kita dapatkan ke depannya. Jadi kita udah bisa ada gambaran nih jalan apa ya, terburuknya bakalan seperti ini. Jalan misalkan mulusnya nanti seperti ini. Jadi kita bisa antisipasi ataupun juga minimal nggak kaget dengan yang bakal kita hadapin kayak gitu. Iya. Jadi udah siap dengan hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Dan kita juga udah punya jawaban dengan apa yang bakal terjadi nantinya kayak gitu. Minimal seperti itu. Oke, minimal siap dan research dulu Kak ya Iya, untuk tapi targetnya. balik lagi ya. Jangan terlalu perfeksionis Iya. untuk ngeresearch karena tetap seperfect apapun satu hal yang kita research pasti ada kurangnya. Mm-mm. Jadi makanya kalau dalam dunia bisnis ya udah action. Action dulu. Sebisa mungkin, secepat mungkin action. Oke, kalau tadi untuk target pasar ya teman-teman, kalau misal pemasaran nih, kan pemasaran tuh Oke, penting kayak, apalagi kakak dalam skala besar nih kak, itu oke, apakah digital marketingnya ya teman-teman atau word of mouth kak atau gimana tuh kak oke. sebenarnya? Ya, nah karena memang jenis apa ya, target pasar kakak kalau Mm-mm. kemarin itu B2B dan juga B2C, Mm-mm. artinya business to business dan juga business to customer. Iya. Kalau business to customer, kita harus selalu liatin hasil
yang apa, yang kita kerjakan ke Mhm. customer. Dan setiap hari kayak gitu ya. Melalui kalau sekarang kan kalau B2C target umurnya berapa? Mhm. Misalkan katakanlah kalau boneka ini B2C-nya lebih ke 20 sampai 30. Zaman sekarang otomatis kalau kita cari pasarnya di mana, nggak mungkin nggak tahu kan. Pasti ada di smartphone ataupun juga di tablet. Nah, Mhm. di situ di smartphone itu di rentang umur segitu mereka paling banyak main di mana? Mhm. Kita apa? Sebutkan lagi. Di umur segitu mereka paling banyak katakanlah main di Instagram. Mhm. Instagram mereka pasti main. Nah, kita masuk ke situ. Itu kalau B2C ya. Kalau B2B, business to business, caranya nggak sama. Jadi orang-orang yang punya bisnis ini kan nggak mungkin mereka setiap hari lihat apa ya, hal-hal yang mereka butuhkan itu di sosial media. Nah, itu caranya juga berbeda. Jadi kalau dari kakak, nah, ya kakak buka lah ini ya, by Google. Oke. Jadi paling banyak customer kakak itu via Google. Jadi perusahaan-perusahaan itu ataupun juga instansi cari di mana sih tempat buat boneka, ya carinya by Google. Nah, jadi dua hal itu yang masih kakak pegang sampai saat ini. Dan ya dimanapun misalkan kita mau fokusnya di situ ya udah fokuslah di situ gitu. Oke, ada nggak sih Kak kayak akun Instagram atau yang bisa kita reach out nih Kak buat Mm-mm. bekerja sama dengan perusahaan Kakak? Maksudnya untuk sosial media kita Ya, ada untuk Instagram kita di bonekabagus.id oke. gitu. Untuk TikTok juga sama, kebetulan baru masuk ke pasar ke arah TikTok ya, Mhm. kita Mhm. nggak tahu. Jadi semua harus kita coba, yang namanya bisnis ya. Kita nggak tahu gagal atau berhasil kalau nggak kita mulai. Ya udah TikTok kita masuk. Bonekabagus.id juga. Kalau Google di boneka custom Palembang Mhm. gitu. Jadi bisa teman-teman bisa cari kita di bonekabagus.id ataupun juga boneka custom Palembang. Oke, thank you Kak atas waktunya Ya, sebelumnya. sama-sama. Oke, teman-teman keren banget nih hari ini insight kita ya tentang bisnis boneka itu sendiri. Nanti teman-teman kalau misal mau menghubungi kakaknya tadi boleh di @bonekabagus.id atau boneka custom Palembang dan tadi di note banget untuk mulai aja dulu dari kakaknya. Jangan banyak teori dan juga jangan terlalu perfeksionis karena sebuah usaha itu akan berhasil ketika kita telah mencoba. Dari kesalahan-kesalahan yang ada, nanti kita revisi dan evaluasi apa nih yang harus ditambah dan pentingnya mentor bagi teman-teman. Jadi buat teman-teman terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya Siti Alawiyah pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces.